Jadi untuk itu sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini, kami minta Kakak Hilda untuk membawa kita dalam doa. Pater, Pak Yanto, Pak Hen, dan teman-teman sekalian, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kompak yang sudah kompak mulai kemarin, walaupun saya telepon terus, tapi akhir-akhirnya kompak juga. Dan yang saya banggakan para calon wisudawan, wisudawati, dan yang sudah disahkan menjadi sarjana dalam 3 kali prosesi yudisium. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Kami sebenarnya berharap bahwa teman-teman ini menjadi corong dan juga menjadi jawaban untuk segala kerisauan dan juga permintaan-permintaan yang datang dari luar, bukan saja disumpah. Karena normal kami yang awam tidak dihubungi oleh orang-orang di luar, tapi saya juga beberapa kali diminta oleh sekolah. Tapi Pater Romo itu ditelepon terus oleh pihak sekolah, ditanya terus. Saya lihat ini tempat ini menjadi pas bagi teman-teman untuk kita merefleksikan bersama bagaimana menjadi rasul awam yang beriman, cerdas, humanis, dan berkompeten. Pak Yanto dan Pak Hen yang saya hormati, ini bukan hanya hadir, Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu katekis pembina rumah. Selamat pagi untuk kita semua. Tapi sebelum itu saya sebenarnya ingin buka satu video YouTube itu terkait dengan tugas perutusan para frater, bukan dengan tulis, tapi frater SPD. Saya baru lihat juga di YouTube, jadi hanya sekedar memberi merangsang hati dan gembira bagi aneka wajah, lebih membuka telinga hati orang-orang yang disutuli indera rohaninya dan menyembuhkan orang-orang yang sakit pilek indera batinnya. Kamu semua diutus untuk menjadikan segala-galanya baik. Perkenankan saya membacakan penempatan pertama ke-28 frater. Frater Chandra Kaswali Julius, dari ND ke N. Dua, Frater Maneha Eusebius Warta, dari ND ke N. ND SPD. Ya. Dua orang, satu pria, satu wanita, ibu guru dan bapak guru, untuk mengungkapkan perasaan. Memang mereka adalah calon imam ya, yang sudah menggerakkan kaum, tapi ini mereka adalah orang-orang muda juga, mungkin usianya beda, mungkin 3 tahun di atas kalian. Mereka itu sekitar 27, 28. Ya, kira-kira satu ibu guru, satu bapak guru untuk sekedar sharing kesan ketika mendengar perutusan Pak. Sebenarnya 48 orang, tapi yang 28 orang itu dari provinsi SP. Ya, saya sebagai dosen dulu. Lihat, ibu lihat. Dari Balaga ke Lamboya. Oh ya, silakan. Bisa berdiri di sini karena pas berfoto. Kesan saya spontan. Ya, baik, terima kasih. Dan gerak hati tidak.
Ya, kesannya itu sangat menarik ya. Yang pertama karena kita berproses di tempat yang berbeda-beda, itu yang pasti, dan pastinya tantangan akan semakin banyak. Jadi akan banyak hal yang perlu kita pelajari, apalagi dengan para frater tadi yang pergi ke tempat-tempat lain, itu pasti ada banyak hal yang dipelajari. Nah, kalau kita sendiri contohnya akan pergi ke satu tempat dari berpindah-pindah yang seperti Pater bilang tadi itu pastinya akan ada hal baru yang kita ketemu, tempat yang berbeda, bukan tempat yang berbeda, tapi situasi orang yang kita ketemu yang berbeda, dan pasti akan ada kesan-kesan yang kita ketemu. Ada orang baik, ada berbagai macam hal pelajaran yang akan kita terima di tempat-tempat yang berbeda. Tadi dari video yang barusan kita nonton mengingatkan saya bahwa pertama kali ketika turun PPL dan KKN itu bahwa ada rasa pertama bahwa kita akan pindah dari tempat, dari stasiunnya kita akan ber-KKN ke stasi lain. Itu mengingatkan saya bahwa kita ini akan mengalami hal-hal baru di sana. Menjadi rasul awam yang beriman, cerdas, humanis, dan berkompeten. Tentu para frater tadi itu sudah disiapkan betul, mental, pengetahuan, bahasa, dan sebagainya. Dan kalau dibandingkan dengan kita, saya kira tantangan mereka itu jauh lebih berat dan lebih besar. Kita ini di hobi, dia sudah cemas, ya. Oke. Terkait dengan visi, ada satu pertanyaan yang mendasar yang penting untuk diajukan dan dijawab dalam setiap proses pendidikan adalah citra manusia seperti apa yang hendak dibentuk. Itu yang ada dalam pikiran kami para dosen. Jadi sejak prodi ini didirikan, sebelumnya melalui proses-proses ya proposal pengajuan pembentukan pendidikan prodi baru, itu kami sudah berpikir keras. Saya, Romo Mike, Pak Yanto, teman-teman itu, kita ini prodi baru, kira-kira lulusan prodi agama itu mau seperti apa? Ya, artinya citra manusia yang ideal seperti apa yang hendak dibentuk. Ya, karena itu menjadi syarat ya pendirian sebuah prodi baru harus punya visi. Ada diskusi panjang, ada perdebatan kecil. Akhirnya kami memutuskan visi yang sekarang kalian sudah hafal itu. Tapi visi itu sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, itu lahir dari sebuah pertanyaan mendasar, yaitu citra manusia seperti apa yang hendak dibentuk. Nah, pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang amat mendasar, karena jawaban atas pertanyaan ini itu menjadi landasan, menjadi modal penyelenggaraan pendidikan. Kalau kamu mencoba melihat kembali ke belakang sekitar 4 atau 5 tahun, semua kegiatan kita, program-program kita itu terkait dengan 4 butir visi ini, yaitu beriman, cerdas, humanis, dan berkompeten. Tentu ada kekurangan, keterbatasan, ya ada. Tetapi di hati dan pikiran kami, karena kami yang merumuskan visi ini, itu kita ingin citra manusia pribadi seperti apa. Kalau keluar dari sini itu mereka punya citra itu seperti apa, ya. Maka itulah yang menjadi dasar atau landasan penyelenggaraan pendidikan di prodi kita. Jadi kalau misalnya halus-halus, itu juga dalam rangka untuk supaya kamu menjadi orang yang beriman, cerdas, humanis, dan berkompeten. Kalau yang kurang halus,
itu juga dalam rangka menghasilkan rasul awam yang beriman, cerdas, humanis, dan berkompeten. Kalau yang keras sekalipun itu juga dalam rangka menciptakan, menghasilkan rasul awam yang beriman, cerdas, humanis, dan berkompeten. Ya, itu landasannya. Nah, pertanyaan mengenai citra manusia seperti apa yang hendak dibentuk dalam proses pendidikan merupakan pertanyaan yang mesti ada dalam hati dan pikiran seorang pendidik secara pribadi dan sekaligus menjadi pertanyaan bersama sebagai sebuah lembaga pendidikan. Saya kira kamu belum pernah temukan kami para dosen prodi PKK itu bertengkar, ya, bertengkar karena perbedaan pendapat, perbedaan visi, perbedaan tujuan. Belum pernah. Mengapa? Karena kami itu sejak awal sudah punya komitmen yang sama, yaitu Bapak mahasiswa kita, anak-anak kita yang dipercayakan kepada kita dengan segala kelemahan, keterbatasan yang kita miliki, kita ingin mereka menjadi Korea seperti ini, citra yang dia tentu. Demikian untuk sesi pertama. Saya persilakan, saya kembalikan ke Ibu MC. Terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, Pak dari Silvester Nusa CSSR. Baik, mari kita tepuk tangan dalam arti. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah.
sharing, kamu cerita saja, jujur saja, yang menyenangkan hati. Itu seperti makan coklat yang membuat kalian itu seperti apa, mungkin ada kebanggaan atau penderitaan. Jadi pertanyaan sejauh mana atau seberapa dalam visi prodi PKK bersenyawa atau melebur atau merasuki kalian secara pribadi. Yang kedua, dua saja. Ini puas pertama. Ini tes prates menjelang P3K, tes P3K. Apakah visi prodi PKK itu masih relevan bagi kalian? Apakah visi prodi PKK masih relevan bagi kalian untuk dijadikan sebagai landasan dan arah pembentukan diri selanjutnya? Ya, karena kalian sudah selesai di prodi, pembentukan diri selanjutnya di tengah umat dan masyarakat, dan menjadi modal bagi kalian sebagai guru agama, dan menjadi modal bagi kalian sebagai guru agama dan praktisi pastoral, katekis, pembina umat, apa namanya. Saya sudah selesai dalam studi untuk di kampus ini. Ketika saya pulang, saya sudah siap menjadi seorang katekis dan menjadi guru agama ke depannya. Harapan untuk mengajari yang dari Ngalu sekaligus kakak sulung. Mungkin kalau dari Provinsi Ngalu sendiri, saya angkatan pertama kalau jurusan perdagangan, dan itu semua berkat dari Pak Tersil yang dalam mempromosikan bahwa kampus Unika ini ada jurusan guru agama Katolik. Dan akhirnya satu orang tua juga memberikan saya, dan mungkin itu semua panggilan hidup untuk saya menjadi. Ada dorongan dari Pak Leo dan Pak Tersil yang selalu minta agar ada jurusan dari Ngalu lagi yang kuliah sebagai guru agama, apalagi karena sana tidak ada yang menjadi guru agama, dan baru saya dari senior Kristian. Lalu untuk visi prodi sudah melekat pada diri saya, dengan ketika saya masuk di prodi ini saya terlibat aktif dalam kegiatan gereja. Memang di sana juga terlibat aktif dalam kegiatan gereja, tetapi ketika saya menjadi seorang guru, saya lebih aktif lagi dan bisa mengembangkan potensi sebagai guru agama dan menjadi katekis dan visi prodi beriman kepada semangat dan kompeten itu masih relevan buat diri saya, karena setelah saya wisuda dari sini, saya bekerja di sekolah maupun di prodi atau di bagian pastoral itu masih terbawa. Kalau sekolah contohnya semuanya dibawa, beriman kepada semangat dan kompeten itu tidak lepas dari visi prodi. Visi prodi pendidikan keagamaan Katolik yakni beriman, cerdas, humanis, dan berkompeten sudah bersenjawa atau menyatu dengan saya. Awalnya karena tadi saya masuk dengan karena niat, sehingga awal masuk di prodi ini mulai dari semester 1, 2, dan bahkan 3, visi ini sangat amat tidak bersenyawa dengan saya. Bahkan saya semua berniat untuk ketika masuk semester 2 untuk pindah ke jurusan yakni di PGSD.
Namun, Hilda dan Tuan Rumah saya selalu mengatakan bahwa coba berlanjut saja dulu, kita nikmati prosesnya, dan kalau masuk di prodi lain, kamu akan beradaptasi dengan hal yang baru, dosen dan teman-teman di situ. Hal itu juga yang membuat saya lagi untuk bertahan. Namun, seiring berjalannya waktu, masuk semester 3 dengan begitu banyak tugas, karena semester 3, semester 4 merupakan semester yang rawan, di mana kita ditantang untuk apakah kita mampu melanjutkan semester selanjutnya atau tidak. Sehingga saya tetap bertahan di semester 3, akhirnya sampai berlanjut sehingga kemarin saya bisa mengikuti yudisium kedua. Di sini saya sudah jalan-jalan hidup saya dengan walaupun dalam kebenaran tapi bangun naik. Banyak yang sudah terjadi dalam hidup, khususnya mengenai visi. Sejak yang salah, saya beranjak kuliah dari awal, saya banyak diragukan oleh lingkungan, teman, saudara, keluarga, maupun dosen. Saya bisa percaya dalam nama Tuhan. Saya percaya dalam nama Tuhan bahwa bagi Tuhan tak ada mustahil. Salah satu teman saya yang sering saya temui di kampus dan sering mengajarkan saya dengan itu karena peduli. Karena saya bisa terus menunjukkan potensi atau kualitas yang saya miliki itu dari beberapa, dari beriman, humanis, cerdas, dan berkompeten. Lalu, apakah pada saat ini masih relevan, masih sangat relevan? Karena ketika saya keluar di luar, ketika saya ada teman-teman maupun musik, saya selalu pakai cara itu dari belakang. Contoh kecil itu kalau kita kepo, sebelum itu kita sudah sama dulu, seperti yang seperti itu. Lalu ketika ada juga katekese di instansi, saya selalu juga memberikan pandangan bahwa prodi berata selalu mengajarkan ketika kita berkatekese itu kita harus sesuaikan dengan kondisi umat. Kita harus menggunakan bahasa lisan tergantung dari kemampuan umat. Jadi saya selalu menerangkan juga di tempat saya berada begitu. Saya tidak punya bercita-cita menjadi guru. Lalu pertama saya berkonsentrasi salah satu partai yang bertugas di Haruni karena di SPK sudah memiliki mereka buat prodi PKK, prodi agama Katolik. Lalu saya termotivasi. Saya awalnya coba-coba karena baru mengenal kita belum kenal visi bagaimana apa tujuan yang harus kita tanya, kita belum mengetahui itu. Lalu orang tua tidak setuju. Masuk suster, coba ada yang guru agama. Dan setelah saya sama saja kakak bangsa masuk guru agama, sementara saya tidak ada niat untuk menjadi guru agama. Nah, saya berjalannya waktu, resepsi diri, mungkin ini sudah panggilannya saja, saya tidak melayani. Setelah sering ngomong mobil